Ketika dirangkai waktu yang terjadi di padang mahsyar ini adalah 50.000 tahun. 50.000 tahun. Makanya ketika orang kafir dibangkitkan, kata Allah Subhanahu wa taala, yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Ketika mereka dibangkitkan orang kafir, mereka sering bisik-bisik di antara mereka. Kita ini hidup di dunia berapa lama? Cuma 10 hari. Kenapa? Karena mereka tahu perjalanan hari kiamat yang begitu panjang. Ini 50.000 tahun cuma di padang mahsyar, belum nanti surga dan neraka yang abadi. Sehingga mereka rasakan 60 tahun, 70 tahun di atas muka bumi, ya. Taruhlah 100 tahun di atas muka bumi, itu terasa hanya 10 hari. Kata Allah, nahnu a'lamu bima yaqulun, kami lebih tahu tentang apa yang mereka bicarakan, bisik-bisikan. Idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Tatkala mereka mengatakan, ada yang kita kayaknya tinggal cuma 10 hari di bumi. Ada yang mengatakan, enggak, kita cuma 1 hari di muka bumi. Kenapa? Karena dahsyatnya hari tersebut dan tidak ada bandingannya antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Seakan-akan di dunia cuma sehari. Ya. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin. Ketika ditanya kepada mereka orang kafir, berapa lama kalian tinggal di atas muka bumi? Itu hari di mana kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian kepada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu akan kita temui seluruhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa sebelum tidur Nabi baca, Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azab-Mu tatkala Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Hari tersebut adalah hari di padang mahsyar ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi digantikan dengan bumi yang lain, kemudian langit digantikan dengan langit yang lain, ya. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Maka orang-orang pun keluar, ya, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bumi tersebut akan menjadi didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, katakanlah gunung tersebut akan dicungkil, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menjadikan bumi menjadi qa'an. Qa'an itu suatu dataran yang datar, ya. Kemudian tidak ada tinggi, tidak ada rendahnya, semua datar. Ya, makanya Allah mengatakan la takhfa minkum khafiyah, ya. Yauma idzin tu'radun, hari di mana kalian akan dipaparkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tentang padang mahsyar, yaitu manusia dikumpulkan di suatu padang ala ardin bayda afra laisa fiha ka kursatin naqi laisa fiha ma'lamun li ahad. Kata Nabi, manusia semua akan dibangkitkan dalam suatu padang yang putih, tapi dia tidak putih seperti susu, tapi putih kemerah-merahan, ka kursatin naqi, seperti gandum yang bersih yang tidak tercampur dengan yang lainnya, seperti warna gandum. Laisa fiha ma'lamun li ahad. Tidak ada satu tanda apapun di bumi tersebut. Tidak ada pelang, tidak ada jalan, tidak ada pohon, tidak ada lembah, tidak ada sungai, tidak ada gunung, datar semuanya. Tidak ada yang bisa sembunyi, tidak ada goa, tidak ada sumur. Maka manusia semua akan dikumpulkan di atas padang tersebut. Kemudian matahari akan turunkan turunna syams ala qadri mil, ya. Matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, ya. Manusia pun dibangkitkan setelah ditiupkan sangkakala yang kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka kemudian keluar dari kuburan-kuburan mereka dan mereka pun berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkannya manusia ketika itu dalam kondisi tidak berpakaian, ya. Dalam kondisi tidak beralas kaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat di padang mahsyar dalam kondisi tidak memakai alas kaki, uratan tidak berpakaian,
Gurlan belum disunat, buhman tidak membawa apa-apa. Ya, tidak ada sepeser harta pun yang mereka bawa. Kemudian Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh." Sebagaimana kami memulai penciptaan, kami ulangi lagi. Ya, manusia ketika diciptakan dikeluar dari perut ibunya, tidak berpakaian, belum disunat, tidak memakai alas kaki, tidak membawa apa-apa. Demikian pula ketika mereka dibangkitkan. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar Nabi bercerita pada hari kiamat kelak manusia akan dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, rijal wan nisa, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan barang-barang dibangkitkan." Kata Nabi, "Ya, alaysa yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd?" Bukankah sebagian akan melirik kepada aurat yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd." Perkaranya lebih dahsyat sampai-sampai seorang tidak akan sempat untuk melihat aurat yang lainnya, ya. Ini hari yang Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk takut dengan hari tersebut. Yauma yaj'alul wildana shiba, hari di mana Allah menjadikan anak-anak kecil beruban. Seandainya ada anak kecil bertemu dengan hari tersebut, saking dahsyatnya rambutnya bisa langsung beruban. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah pada hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah al-awwalin wal akhirin, seluruh manusia dari yang awal sampai yang terakhir. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Semuanya akan dikumpulkan dalam suatu janji yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah manusia dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, ya. Kemudian yang pertama kali dikasih pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim." Yang pertama dikasih pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Sebenarnya mengatakan kenapa? Ada beberapa sebab disebutkan, namun di antara sebab kata mereka karena Ibrahim alaihissalam pernah dibuka bajunya untuk dilemparkan dalam lautan api, dan dia pernah dibuka bajunya karena Allah Subhanahu wa taala dan merangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di padang mahsyar kelak dia yang pertama kali dipakaikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika dibangkitkan berbagai macam model manusia, ya, dibangkitkan berbagai macam model manusia. Orang-orang beriman secara umum dibangkitkan dengan wajah berseri-seri, ya. Ada ketakutan tapi di sana ada mereka tetap saja ada rasa aman, ya. Allah berikan kepada mereka dan dinampakkan amalan-amalan mereka. Sebagaimana disebut dalam hadis, ada di antara mereka yang bangkit dalam kondisi keluar darahnya, yaitu orang-orang yang mati syahid, ya. Dibangkitkan dalam kondisi masih berdarah lukanya. Sampai Nabi SAW mengatakan al-launu launud dam wa rihu rihul misk. Bahwasanya warna-warna darah, tetapi aromanya adalah aroma minyak kasturi. Kemudian di antaranya seperti Nabi SAW sebutkan, ya, tentang orang-orang yang suka azan, maka Nabi SAW mengatakan inna al-muadzinin atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Sungguhnya orang-orang yang azan, maka mereka akan paling tinggi leher mereka pada hari kiamat kelak, dilihat oleh orang-orang di padang mahsyar. Ya, Allah muliakan mereka. Kenapa? Karena mereka selama ini meninggikan kalimat-kalimat Allah, maka pada tersebut mereka diperlihatkan oleh Allah, orang semua mengenal mereka. Kemudian juga misalnya, ya, seperti orang-orang yang berpuasa, maka keluar dari mulut mereka aroma yang harum, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sungguhnya aroma mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Sebenarnya mengatakan ini terjadi tatkala hari kiamat. Intinya orang-orang yang bertakwa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah mengatakan yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Hari di mana kami menggiring orang-orang yang bertakwa wafda. Wafda itu apa ya bahasa Indonesianya? Seperti tamu, delegasi.
mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Adapun orang kafir maka kami giring mereka seperti menggiring hewan-hewan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir maka mereka dibangkitkan dalam kondisi mengenaskan, wajah mereka hitam penuh dengan debu. Kemudian kata Allah dalam ayat yang lain, wa nasyurul mujrimina yauma idzin zurqa, kami kumpulkan orang-orang mujrimin dalam kondisi wajah mereka biru, ya ada yang mengatakan tubuh mereka seluruhnya biru, ada yang mengatakan mata mereka biru saking takutnya, saking haus yang mereka rasakan. Dihinakan wajah mereka, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, hari di mana ada wajah yang putih yaitu orang beriman, wa taswaddu wujuh, ada wajah yang hitam yang orang kafir. Ya, nampak mereka dipermalukan pada hari kiamat kala. Bahkan mereka berjalan di atas wajah mereka, ya. Inilah orang kafir. Pelaku maksiat juga akan dinampakkan oleh Allah pada hari kiamat tersebut, ya. Sebagaimana orang yang suka minta-minta pada hari kiamat kala akan datang pada hari kiamat, walaisa ala wajhi muz'atul lahmin, tidak ada daging pun di wajahnya. Kenapa? Selama di dunia minta-minta, tidak punya malu, ya air malu yang ada di wajahnya dia buang demi untuk meraih sebagian harta, tidak punya malu, minta-minta sama orang, akhirnya Allah hilangkan daging wajahnya ketika dia dibangkitkan, ya. Seperti seorang lelaki yang memiliki istri dua, kemudian dia tidak adil pada hari kiamat kelak, maka dia akan dibangkit dalam kondisi wasyikuhu ma'il, badannya miring. Kenapa dia tidak adil kepada dua istrinya? Itu dinampakkan. Bayangkan seorang suami yang tidak adil kepada dua istrinya saja, badannya dimiringkan. Orang lihat pada hari kiamat, dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan kezaliman yang lain yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini, ya. Ya, betapa banyak kezaliman, makan harta orang, ya, membunuh orang, dan yang semuanya akan dinampakkan oleh Allah pada hari kiamat kelak tersebut. Inilah hari yang sangat dahsyat. Ketika manusia dibangkitkan pertama kali, mereka bingung, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka keluar dari kuburan seperti jaradun muntashir, seperti belalang yang berhamburan. Karena bingung mereka kemana, karena tiba-tiba mereka di mana, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya. Seperti jaradun muntashir, seperti belalang yang bertaburan. Kemudian mereka diarahkan. Kata Allah, yauma yattabi'una ad-da'iya la iwajalah wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada suara yang menyuruh kepada mereka, ya. Mereka mengikuti suara tersebut, ya. Mereka yauma idz yattabi'una ad-da'iya, maka mereka mengikuti suara, diarahkan, la iwajalah, mereka tidak ke kanan, tidak ke kiri. Mereka menuju, digiring ke padang mahsyar oleh suara tersebut, ya. Ya. Wa khashi'atil aswat, maka pada hari itu tidak ada suara yang kedengaran, semuanya ketakutan. Fala tasma'u illa hamsa. Tidak kau dengar kecuali hanya bisik-bisik di antara mereka. Enggak ada yang berani ngomong. Hamsa dia mengatakan hanya sekedar kau dengar suara kaki mereka yang berjalan. Hamsa itu adalah suara onta ketika berjalan di pasir. Hampir-hampir tidak kedengaran langkah kakinya. Kenapa dia langkah kaki di padang pasir? Jadi hening, tenang, semua orang takut ketika hari tersebut, ya. Tidak ada yang berani ngomong. Hari tersebut hari yang sangat dahsyat. Muhti'ina ila da'. Mereka tunduk kepada suara tersebut. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir berkata, inilah hari yang berat bagi kita. Ini kondisi awal ketika orang dikumpulkan, ya, untuk mengalami banyak proses yang terjadi pada hari kiamat kelak di padang mahsyar. Telah kita sebutkan pada pertemuan lalu, padang mahsyar atau proses hari akhir, kita berbicara tentang sebelum padang mahsyar, kemudian apa yang terjadi padang mahsyar, kemudian surga dan neraka. Jadi kita akan bahas kejadian-kejadian di padang mahsyar. Di padang mahsyar Allah mengatakan fi yaumin kana miqdaru 50 alf sanah. Ini 50.000 tahun. Proses ini 50.000 tahun dan banyak kejadian-kejadian di padang mahsyar yang sebenarnya mengatakan jika dirangkai waktu yang terjadi di padang mahsyar ini adalah 50.000 tahun. 50.000 tahun. Makanya ketika orang kafir dibangkitkan
kata Allah Subhanahu wa taala, yatakhafatuna bainahum illa bistum illa ashra. Nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Ketika mereka dibangkitkan orang kafir, mereka sering bisik-bisik di antara mereka. Kita ini hidup di dunia berapa lama? Cuma 10 hari. Kenapa? Karena mereka tahu perjalanan hari kiamat yang begitu panjang. Ini 50.000 tahun cuma di padang mahsyar, belum nanti surga dan neraka yang abadi. Sehingga mereka rasakan 60 tahun, 70 tahun di atas muka bumi, ya. Taruhlah 100 tahun di atas muka bumi, itu terasa hanya 10 hari. Kata Allah, nahnu a'lamu bima yaqulun, kami lebih tahu tentang apa yang mereka bicarakan, bisik-bisikan. Idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yauma. Tatkala mereka mengatakan, ada yang kita kayaknya tinggal cuma 10 hari di bumi. Ada yang mengatakan, enggak, kita cuma 1 hari di muka bumi. Kenapa? Karena dahsyatnya hari tersebut dan tidak ada bandingannya antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Seakan-akan di dunia cuma sehari. Ya. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawmin. Ketika ditanya kepada mereka orang kafir, berapa lama kalian tinggal di atas muka bumi? Kata mereka, kami hanya tinggal 1 hari atau sebagian hari. Bayangkan. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Tatkala mereka menyaksikan hari kiamat, mereka menyangka tinggal di bumi cuma hanya waktu duha, waktu sore. Jadi kita harus sadar bahwasanya tahapan kehidupan kita di padang mahsyar sangat panjang yang berujung pada kehidupan yang abadi surga atau neraka, ya. Berikut ini beberapa kejadian-kejadian di padang mahsyar, ya. Yang mungkin bisa kita urutkan. Tadi sudah kita jelaskan kondisi ketika dibangkitkan. Ya. Tadi sudah disebutkan dalam kondisi telanjang, kemudian dipakai baju oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bingung, kemudian mengikuti suara menuju ke arah padang mahsyar. Dan pendapat yang benar bahwasanya yang dibangkitkan bukan cuma manusia, bahkan hewan-hewan juga dibangkitkan, ya. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhusyu husyirat, tatkala hewan-hewan buas dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa min dabatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kata Allah, tidak ada binatang melata, tidak ada juga hewan burung yang mengepakkan kedua sayapnya, kecuali mereka juga umat-umat seperti kalian. Ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian mereka dikembalikan di padang mahsyar kepada Rabb mereka. Jadi dibangkitkan cuma manusia, dibangkitkan hewan-hewan juga dibangkitkan, hari yang sangat mengerikan pada hari tersebut. Kemudian di antaranya kejadian matahari diturunkan, ya. Diturunkan dengan jarak 1 mil. 1 mil kurang lebih 1,8 kilometer. Ya. Dan itu sudah sekarang aja yang jaraknya kata ahli fisika jaraknya 150 juta kilometer saja, sudah panasnya luar biasa. Bagaimana lagi jarak dengan 1,8 kilometer. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakunun nas fil araq ala qadri a'malihim. Maka ketika itu orang-orang dalam keringat sesuai dengan kadar amalan mereka. Sesuai dengan kadar amalan mereka. Fa minhum man yakuna araquhu ila ka'bai. Di antara mereka ada yang air keringatnya bercucuran cuma sampai di kedua mata kakinya. Wa minhum ila rukbatai. Di antara mereka ada yang keringatnya lebih banyak sampai bercucuran sampai di lututnya. Wa minhum ila haqawai. Di antara mereka ada yang lebih bercucuran lagi keringatnya. Semakin sedikit amalannya, semakin banyak keringatnya, semakin kepanasan, semakin kepayahan sampai di pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman. Di antara mereka ada yang sampai di mulutnya. Sampai di mulutnya tentu ini lebih parah lagi, ya. Kondisi sangat parah ketika itu, ya. Manusia dalam kondisi kehausan. Kemudian mereka berdiri, ya. Mereka dalam kondisi berdiri. Manusia berdiri. Tidak ada yang duduk, ya. Menanti kedatangan Allah. Menanti kedatangan Allah. Jadi semuanya berdiri. Fa idzahum qiyamu yanzurun, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa idzahum qiyamun yanzurun. Tiba-tiba mereka berdiri, qiyamun berdiri
menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kondisi sangat memayahkan, mereka tidak kuat, maka mereka datang kepada para nabi untuk meminta syafaat yang disebut dengan asy-syafaat al-uzma. Syafaat al-uzma, ya. Ini yang orang-orang pun datang kepada Nabi Adam alaihissalam, ya. Kemudian mereka berkata, "Ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, sungguhnya engkau adalah nenek moyang manusia. Khalaqakallahu biyadayhi wa asjada laka malaikatah." Allah telah menciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah menyuruh malaikat sujud kepadamu. Amatar rahmah nahnu fi, tidak kau lihat bagaimana kondisi kami? Ala tashfa' lana 'inda rabbik, tidakkah kau, ya, memberi syafaat bagi kami di sisi Allah agar Allah datang segera mulai persidangan. Orang-orang semua dalam kondisi sulit, dalam kondisi menderita, ya. Maka ada mengatakan ketika itu, ya, aku pernah melanggar, ya. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu. Rabbku sedang murka pada hari ini. Rabbku tidak pernah murka sebelumnya seperti ini dan tidak akan pernah murka setelahnya seperti hari ini. Sungguhnya dia telah melarangku untuk menggigit suatu pohon dan aku melanggarnya. Nafsi, nafsi. Kata para ulama, Adam berkata, saya juga butuh syafaat, bukan cuma kalian. Adam alaihissalam ketika itu mengingat kesalahannya. Yang kesalahannya, dia sudah bertobat darinya. Bahkan dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaih, kata Allah, Allah terima tobatnya. Tetapi meskipun dosa tersebut sudah diterima tobatnya oleh Allah, membuat Adam tidak pede untuk memberi syafaat. Bahkan dia mengatakan, aku sendiri butuh syafaat. Hari yang sangat dahsyat, Allah sedang murka. Idhabu ila ghairi, pergilah kepada nabi yang lain. Idhabu ila Nuh, pergilah ke Nabi Nuh. Nabi Nuh juga minta uzur, tidak bisa. Ya, dia pernah mendoakan, ya, keburukan bagi kaumnya untuk ditimpa dengan banjir bandang, ya. Kemudian dia bilang pergi kepada nabi yang, pergilah mereka kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga minta uzur, kata Nabi Ibrahim, saya pernah berdusta 3 kali, yang dusta tersebut semuanya karena Allah. Tapi dia tidak pede untuk memberi syafaat. Kemudian mengatakan idhabu ila ghairi, pergilah kepada Nabi Musa. Mereka kepada Nabi Musa juga dipuji, engkau kalimullah, engkau istafakallah, Allah pilih engkau berbicara langsung dengan Allah tanpa perantara tanpa malaikat Jibril. Wahai Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha, aku pernah membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nafsi, 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 aku juga butuh syafaat. Pergi ke nabi yang lain. Idhabu ila Isa, pergilah ke Nabi Isa. Nabi Isa tidak bisa juga. Pergilah kepada Nabi Muhammad. Akhirnya orang pergi kepada Nabi Muhammad. Maka Rasulullah SAW kemudian sujud di hari tersebut, sujud, kemudian Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang Nabi belum bisa saat ini. Kata Nabi, "Fayuftah alayya bimahamid la uhsinaha al-yaum," atau al-an. Aku dibukakan oleh Allah pujian-pujian bagaimana cara memuji Allah. Mungkin diberitahukan sifat-sifat Allah yang lain yang terindah, ya, yang aku sekarang tidak bisa memuji Allah dengan pujian tersebut. Nanti pada saatnya Allah ajarin aku. Nabi sujud lama di bawah arsy, maka Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkatlah kepalamu. Wasal tu'tah, mintalah kau akan dikabulkan. Wasfa' tusyaffa', maka berilah syafaat, kau akan diberi syafaat. Itu yang disebut dengan asy-syafaatul uzma. Syafaat ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk agar Allah segera datang untuk memulai persidangan, ya. Karena manusia menunggu dengan penantian yang sangat memayahkan pada hari tersebut, ya. Ibarat kita kalau kita mau masuk dalam ruang sidang, hakimnya enggak datang-datang, sementara kita disuruh tunggu di luar, kepanasan terik matahari, gelisah, enggak tahu apa yang terjadi bagi diri kita, pengin segera di sidang, ya. Terik panas yang luar biasa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala datang untuk menyidang manusia, ya. Di hari yang sangat panas tersebut ada sebagian hamba-hamba Allah yang bahagia, yang dinaungi dengan naungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di antaranya seperti Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat yang dinaungi kecuali naungan Allah. Imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, 2 orang yang bersahabat karena Allah, mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, kemudian lelaki yang hatinya rindu untuk sering ke masjid. Yang kelima, lelaki yang dirayu oleh seorang wanita cantik jelita dan kaya raya, kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah, dia tolak rayuannya. Yang keenam, lelaki yang dia
bersedekah dengan tangan kanannya dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disembunyikan oleh tangan kanannya, benar-benar dia sembunyikan amal solehnya. Yang ketujuh, seorang yang dia bersendirian kemudian dia ingat Allah maka dia pun menangis. Ini 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat tersebut sehingga mereka tidak begitu merasa kepanasan pada hari tersebut. Seperti juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, kullu mri'in tahta dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yaqdiyallahu bainan nas, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai Allah mulai persidangan. Maka sungguh bahagia orang yang banyak sedekah. Semakin banyak sedekah maka semakin banyak naungan yang menaunginya sehingga dia merasa rindang, merasa teduh pada hari yang sangat panas tersebut. Hari di mana kita masing-masing butuh dengan teduhan pada hari tersebut. Demikian juga Rasulullah SAW mengatakan tentang Iqra'u az-Zahrawain, kata Nawawi, bacalah 2 surat, yaitu surat Al-Baqarah, surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghayayatan aw ghamamatan, ya, atau faraqan, ya. Kata Nabi SAW, bacalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran sehingga sungguhnya 2 surat itu akan datang seperti mendung atau seperti awan yang akan menaungi. Ini di antara ibadah-ibadah yang jika orang lakukan tadi, dia akan ternaungi pada hari yang sangat mengerikan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Setelah syafaat, maka datanglah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Rabbmu dan malaikat bersaf-saf. Jadi kedatangan Allah diiringi dengan datangnya malaikat yang bersaf-saf, ya. Allah datang buat apa? Untuk memulai persidangan. Untuk memulai persidangan. Ini semua kita imani, ya. Adapun bertanya bagaimana Allah datang, oh itu Allah alam, kita enggak usah bicarakan. Yang penting Allah datang dan Allah akan mulai persidangan. Tidak bisa kita kiaskan alam akhirat dengan, ya, alam nyata. Kita aja tidak bisa kiaskan dunia maya dengan dunia nyata. Apalagi kita mau kiaskan alam akhirat dengan alam nyata. Yang penting Allah datang, Allah akan mulai persidangan. Allah akan mulai persidangan. Taib. Di depan kita ada namanya hisab, ada namanya sidang, ya. Wallahu alam mana yang lebih dahulu dilakukan? Ada namanya hisab, ada namanya sidang, ya. Ya. Hisab, kalau bahasa kita boleh kita artikan dengan audit, ya. Di audit. Tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan, tujuannya untuk apa? Untuk memastikan, ya, atau menjelaskan dan mengkelompokkan antara pahala dan dosa. Sehingga mana pahala, mana dosa diketahui pada hari tersebut dengan adanya hisab. Mana pahala, mana dosa. Itu tujuan daripada hisab. Adapun sidang, ya. Sidang maka ini adalah penyelesaian permasalahan antara orang-orang yang bersengketa. Antara orang-orang yang bersengketa. Hisab ada 2, ya. Hisab ada 2. Para mengatakan hisab ada 2. Ada namanya hisaban yasiran. Ada hisaban asiran. Hisab yang ringan, hisab yang berat. Hisab yang ringan, hisab yang berat. Hisab yang berat disebut juga dengan al-ard, disebut juga dengan al-munaqasyah. Al-munaqasyah. Adapun hisab yang ringan disebut juga al-ard, pemaparan, ya. Ini 2 model hisab, ya. Ada
tentu ada orang-orang yang tidak dihisab, yaitu orang-orang beriman yang iman mereka sangat tinggi. Ya, iman mereka sangat tinggi, tawakal mereka sangat tinggi kepada Allah. Di antaranya kata Nabi, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzab. Di antara umatku ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dan dalam sebagian riwayat ma'akul li alfin sab'una alfan. Dalam sebagian riwayat Nabi fastazattu rabbi, aku minta tambah kepada Rabbku. Fazadani, Allah beri tambahan kepadaku. Setiap 1.000 bawa 70.000. Setiap 1.000 bawa 70.000. Jadi 70.000 pertama ditambah lagi 70.000 kali 70 ya. Jadi sehingga jumlah semuanya 70.000 kali 71 ya. Tidak begitu. Ya banyak tapi manusia jumlahnya mungkin miliaran atau triliun, wallahu a'lam bishawab. Intinya ada orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya, jumlah mereka 70.000 kali 71 ya. Baik. Orang-orang kafir maka ada khilaf di kalangan para ulama. Apa mereka dihisab atau tidak? Yang dirojikan oleh para ulama mereka dihisab. Dihisab untuk apa? Untuk Allah menunjukkan keadilan dan agar diketahui bagaimana derajat mereka di neraka jahanam. Karena neraka darokat bertingkat-tingkat. Maka semakin banyak kemaksiatan yang mereka lakukan tentu semakin terpuruk mereka di dalam neraka tersebut. Allah Maha Adil. Orang-orang kafir pun tidak dihisab dengan hisab yang diadab dengan adab yang sama, tidak. Allah Maha Adil. Nah, hisab yasir ini yang Allah hanya mendekatkan seorang mukmin antara Allah dengan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala thumma yadha alaihi kanafahu, kemudian Allah menutupnya sehingga tidak ada yang lihat antara dia berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membuka catatan amalnya, Allah mengatakan, "Alaisa qad amilta kadza yauma kadza wa kadza?" Bukankah kau pernah melakukan demikian? Kau pernah melakukan dosa ini? Kata dia, "Benar ya Rabb, benar ya Rabb." Benar ya Rabb, diakui semua. Ya, sampai ketika dia merasa akan binasa maka Allah mengatakan, "Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Di dunia aku menutupi aib-aibmu ini, orang tidak ada yang tahu di dunia. Sekarang aku ampuni. Itu disebut dengan al-ard. Jadi hisab yang ringan, Allah tidak membongkar semuanya. Allah hanya memberikan sampel-sampel maksiat yang pasti kita pernah lakukan. Kemudian Allah katakan di dunia aku tutupi maksiatmu dan sekarang aku ampuni dosa-dosamu. Maka hisabnya dengan hisab yang ringan. Adapun hisab yang asir disebut al-munaqasyah. Kata Nabi SAW, "Man nuqishal hisab udzib." Barang siapa yang dimunaqasyah, didetailkan oleh Allah pertanyaan-pertanyaannya, maka dia akan terazab. Inilah pelaku-pelaku maksiat ketika ditanya, ya Allah dengan detail begini maksiat satu persatu Allah bongkar, tidak ada yang terluput. Makanya ketika mereka melihat catatan amal, ya mereka heran, mereka mengatakan, "Mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ini buku catatan amal apa ini? Jadi sebelum mereka dihisab dikasih catatan amal, ya. Kata Allah, "Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma hasiba." Terbuka buku tersebut kemudian disuruh baca. Sampai mereka mengatakan, buku catatan apa seperti ini? Tidak ada yang tersisa. Yang besar yang kecil semuanya diperlihatkan. Filenya ada. Ya sekarang kalau kita gampangannya, kalau kita mau rekam jejak, seandainya kalau Google atau Apple atau kemudian membuka file, dia bisa aja buka file kita. Apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita tengok, apa yang pernah kita tulis, tapi dia enggak buka. Kalau Google saja di dunia, ya Google atau Apple atau yang lainnya yang ada di internet mampu membongkar file kita dengan jumlah manusia miliaran, dia bisa bongkar kalau dia mau. Bagaimana dengan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala? Allah akan bongkar file tersebut, mudah bagi Allah Subhanahu, semua tercatat. Sekarang aja kita bisa dicatat. Ya, kalau orang ada misalnya Intel pengen tahu tentang kita, dia bisa masuk internet, bisa lihat apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita tulis, rekam jejak kita ketahuan semuanya, apa yang pernah kita nonton, bisa ketahuan. Apalagi nanti pada hari kiamat. Ya. Maka ketika orang-orang pelaku maksiat dimunaqasyah, maka kata Nabi, "Manukishal hisab udzib." Barang siapa yang disidang dimunaqasyah, ya, itu ditanya-tanya secara detail, dia akan tersiksa. Tersiksa kata Imam Nawawi dari dua sisi. Tersiksa ketika dia ditanya-tanya, tersiksa, dibongkar, kau kenapa begini, oh, mengerikan. Yang kedua, dia tersiksa karena ujungnya dia akan masuk neraka jahanam. Makanya di antara doa Nabi SAW, Allah hasibna hisaban yasiran. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Ya, semoga kita semua dihisab dengan ringan, bahkan semoga kita bisa
dimasukkan surga tanpa hisab sama sekali. Taib. Setelah dihisab, ya, maka diklasifikasikan nih amal soleh, ini amal buruk. Tujuannya apa? Untuk ditimbang. Sederhananya ini, jadi hisab ini adalah muqaddimah untuk ditimbang. Setelah itu sidang. Nah, sidang ini ketika terjadi sidang, yang pertama kali kalau hisab yang pertama dihisab adalah salat, ya. Awwalu ma yasabul abdu min amalihi salat. Yang pertama dihisab adalah salat. Kemudian hisab banyak, hartanya dihisab, amalnya dihisab, kesehatannya dihisab, umurnya dihisab, banyak, urusannya panjang, ya. Tapi wa huwa sari'ul hisab, Allah hisabnya cepat. Entah bagaimana caranya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, yang mau dihisab kita banyak sekali. Saya sering sampaikan, semakin orang punya banyak akun, semakin banyak hisabnya. Punya Twitter, hisabnya panjang. Punya akun YouTube, punya ini, punya semuanya hisabnya panjang. Adapun sidang yang pertama kali diurusin oleh Allah di antara orang-orang adalah masalah darah. Awalu, ya, man yuqda bainan nas fid dima, ya. Yang pertama kali diurusin masalah darah. Perkara yang pertama disidangkan